warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzman Arif dari Forum News Network. Dalam sepekan terakhir ini kita disuguhi berbagai aksi di lapangan, di mana para petugas Satpol PP, polisi, bahkan tentara dilibatkan untuk melakukan penertiban. Dan kemudian video-videonya sangat dramatis, bagaimana para ibu-ibu pedagang, juga bapak pedagang, ini pedagang level bawah ya, harus ribut dengan Satpol PP dan polisi, dan keluhannya sebenarnya mereka bilang bahwa kalau mereka digaji, ya mereka itu akan bersedia patuh. Nah, pertanyaan sekarang ini kan pemerintah selalu mencoba mencari istilah, termasuk terakhir PPKM darurat untuk menghindari kata-kata lockdown, karena lockdown itu konsekuensinya adalah budget. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol ini dengan sahabat saya, ini orang yang sering saya mintain pendapatnya soal ekonomi, terutama fiskal, karena saya ini nggak paham. Ini Dr. Awalil Rizky, ini beliau adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, dan ini orangnya low profile, tapi karena pinternya saya sering panggilnya Prof gitu. Halo, Assalamualaikum, Prof Awalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Saya kemarin lihat webinar Anda, dan saya kaget karena Anda memaparkan data-data. Sebenarnya tidak benar kalau pemerintah itu nggak punya duit kalau mau melakukan lockdown ya. Itu gimana hitung-hitungannya? Memang duitnya memang ada, terus bagaimana cara ngitungnya itu? Ya sederhana Mas Hersu. Jadi pemerintah itu ketika menjalankan APBN selama setahun, 1 Januari sampai 31 Desember, dalam hal ini yang sudah selesai adalah tahun 2020, itu mereka memberikan laporan kepada DPR, tetapi terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audit ya. Dan itu diperintahkan oleh undang-undang, termasuk diaudit oleh BPK diperintahkan oleh undang-undang. Nah, sebagai laporan keuangan pemerintah pusat, itu karena pada dasarnya antara lain dilaporkan belanja berapa, itu dalam hal realisasi anggaran ya, pendapatan berapa yang real, waktu APBN kan dia berupa rencana. Nah, LKPP ini menyampaikan realisasinya, diperiksa oleh BPK. Nah, di situ disebutkan pendapatannya berapa, belanja berapa, lalu memang ada jenis pengeluaran yang bukan dibelanja. Nah, lalu sebagaimana rumah tangga sisa duit berapa atau kurang duit berapa. Nah, ternyata ada sisa. Kenapa sisa? Padahal kan belanja lebih besar daripada pendapatan. Ya sisa karena defisit artinya belanja lebih kurang daripada lebih dari pendapatan. Tetapi pemerintah kan sudah merencanakan utang. Jadi ngutang. Jadi berat rumah tangga ya belanja lebih besar dari pendapatan, tapi kan juga berutang. Nah, duit sisa di dompet nih. Nah, namanya silpa, Pak. Sisa lebih pembiayaan anggaran. Gitu. Nah, silpa ini menurut aturan beda dengan rumah tangga. Kalau rumah tangga silpa bisa dipakai langsung. Bulan ini dipakai lagi bulan depan. Kalau pemerintah harus masuk dulu ke kantong besar, ke dompet besar. Namanya saldo anggaran lebih. Nah kan tahu duit berarti terlepas dari duit itu adalah dari utang sebagiannya. Nah itu dari tahun ke tahun terakumulasi. Boleh diambil tapi dengan cara tertentu. Nah pada 31 Desember di LKPP dilaporkan juga. Itu salah satu yang dilaporkan. Dilaporkan oleh pemerintah kepada DPR di audit BPK bahwa duit sampai dengan 31 Desember 2020 itu sebesar 388 triliun. Nah, selama tahun 2020 itu 245 lebihnya, ditambah tahun sebelumnya. Sal, itu duit dalam konteks kalau ditelisik adalah kas dan setara kas liquid lah, Pak. Jadi bukan aset. Nah, dari itu berarti pemerintah punya duit 388 triliun pada saat 31 Desember. Nah, lalu kan berjalan nih APBN sudah sampai 31 Mei kalau laporannya. Itu juga hal yang sama dilakukan meski tidak diaudit BPK ya, baru laporan pemerintah, tapi kan publish kepada publik. Belanja sekian, pendapatan sekian, utang sekian. Ada lebih juga. Selama 5 bulan ini 90 triliun. Berarti Mas Hersu ada duit 90 ditambah 380 per 31 Mei. Itu yang saya katakan ada duit pemerintah, meskipun duitnya dari utang. Tapi kan berupa duit sudah. 470 ya. 470 triliun jadi total ya. Itu tapi karena ada mix akuntansi ya, sebagian sudah ditaruh dulu di APBN 15 triliun.
Jadi gini, tadi kan kantong besar itu boleh dipakai tapi harus dinyatakan ditaruh dan digeser. Maka tadi 388 kurang 15 tambah 90, jadi 460 triliun kurang lebih. Per 31 Mei. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau pemerintah mau, itu pemerintah punya duit gitu ya. Gimana ya itu hitung-hitungannya gimana dan caranya bagaimana? Punya, tetapi memang ada aturannya kan, karena tadi untuk menggunakan sal yang di kantong besar tadi itu harus persetujuan DPR. Jadi melalui APBN. Jadi dalam hal ini bisa APBN perubahan. Tapi berdasarkan pengalaman 2020 kan bisa perpres. Meskipun nanti diinformasikan ke DPR kan bisa buat perpres yang kemudian sal dari 388 tadi yang berarti 388 yang Silvani sendiri ini sudah dipegang ini dipindah 200 misalnya jadi ada 300 triliun itu bisa. Nah, kalau mau, maksudnya ini kan bicara bahwa di dompet ada. Gitu. Oke. Kurang lebih. Nah, ada duit 300 triliun lebih lah sekarang kalau ya. Kalau mau, ya betul. Ya, kalau mau itu ya. Mau dipakai. Nah, sekarang ini kan kita melihat bahwa pemerintah itu menggunakan berbagai istilah macam-macam lah, mulai PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat dan sebagainya, dan itu tidak ada konsekuensi untuk membiayai warganya gitu. Dan yang kita lihat kan terjadi ribut-ribut terus ini di lapangan, orang banyak bilang ya kalau saya tetap di rumah, punya gaji kayak polisi atau pamong praja ya kita akan dengan tenang di rumah, nggak akan keluyuran apalagi jualan cari menafkah begitu, Prof. Awalil. Jadi gimana cara ngitungnya? Menurut Anda kebutuhan pemerintah itu berapa sekarang kalau kira-kira kita mau melakukan lockdown? Jadi ini unik ya bahwa kita mengakui, saya sebagai pengkaji fiskal itu mengakui pemerintah pada tahun 2020 itu secara teoritis sudah benar merubah APBN ya toh, karena tahu pendapatan akan turun, menambahi belanja karena pada waktu itu diperlukan tindakan-tindakan yang seketika. Nah, itu sudah benar. Lalu di antara belanja itu, di antara belanja dan pengeluaran, jadi nggak hanya belanja Mas Hersu, jadi investasi juga untuk dibuat disebut dengan anggaran mitigasi COVID, penanganan COVID atau mitigasi COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Sekarang cenderungnya disebutnya anggaran pemulihan ekonomi. Oke, sudah. Nah, tetapi masalah kemudian di rincian. Apa rincian dari anggaran PEN itu? Dari pengalaman tahun 2020, anggaran PEN untuk dianggarkan 699 triliun itu tidak sepenuhnya bisa dihabiskan. Hanya 83%. Nah, salah satu klaster, jadi ada 6 klaster. Salah satu klaster bantuan sosial, perlindungan sosial secara umum. Di dalamnya ada bantuan sosial ya. Lalu ada klaster kesehatan, lalu ada klaster pembiayaan korporasi, ada klaster UMKM, kayak gitu. Nah, dulu klaster kesehatan di tahun 2020 hanya dialokasikan kurang lebih 230-an triliun. Itu tidak bisa dihabiskan, hanya 200 triliun. Nah, tahun ini, nah ini yang unik di 2021 karena penyebut anggaran PEN itu tidak ada dalam undang-undang. Kan undang-undang APBN itu berupa undang-undang, belanja ini sekian, belanja ini sekian, pendapatan sekian. Itu tidak ada karena itu tematik. Seperti juga infrastruktur itu sebenarnya nggak ada di undang-undang Pak, itu tematik namanya. Ya boleh secara karena ada dasar hukumnya. Dasar hukum PEN itu adalah peraturan Menteri Keuangan. APBN itu undang-undang. Rincian dari undang-undang itu peraturan Presiden. Nah, lalu yang bisa digeser-geser menurut aturan di dalam kementerian lembaga, di dalam wewenang BUN itu khusus Menteri Keuangan yang dalam konteks sebagai bendahara umum. Nah, sebagiannya disebut sebagai anggaran PEN. Rinciannya, nah sampai saat ini pemerintah cukup jelas merincang itu. Maka terjadi pengumuman berubah-ubah. Ya memang boleh, tetapi ini untuk masyarakat saja. Bahwa awalnya disebut 371. Karena kenapa? Karena APBN ini disusun pada sangat optimis bulan Agustus, Mas Hersu. Ini akan pulih, lalu kan ya udah COVID dianggarkan 372 saja, gitu loh. Yang lain-lain as usual kembali untuk mendorong ekonomi. Ke sini sudah kelihatan ditambahi lagi jadi 611. Tambahin ini pengumuman loh, Pak, belum rincian karena kan PMK harusnya kan. Lalu terakhir 699. 699 itu ada PMK-nya tapi tidak publish dalam konteks narasi. Biasanya pemerintah suka gambar apa
Poster-poster itu belum ada posternya. Belum ada posternya 699 triliun. Beberapa hari yang lalu Menko Perekonomian ngomong akan jadi 925 triliun. Kita tidak tahu rinciannya. Sementara belanja tadi belum dirubah 2750. Kalau berpikir sederhana, anggap aja kita terima, berarti pemerintah niat nih 925 triliun Mas Hersu, mau ngeluarin untuk pen. Meski saya belum tahu rinciannya. Kalau saya, oh iya boleh begitu, tapi rinciannya tidak seperti yang sudah-sudah. Salah satunya adalah yang harus secara jelas adalah perlindungan sosial itu BLT gitu loh, Pak. Dulu juga ada BLT tapi kayak pelengkap yang 200 ribuan itu loh. Ya. Saya sekarang usul BLT itu sudah pakai dari definisi pemerintah yang dilindungi itu 40% penduduk terbawah, Mas Hendro. Itu sudah berkali-kali dalam narasi kebijakan pemerintah. Sejak zaman SBY sampai sekarang nggak dirubah 40%. Dan Kementerian Sosial itu bertugas sebenarnya. Kementerian Sosial bertugas by name by address loh Mas Hersu. Sebenarnya Menteri Sosial itu untuk menunjukkan siapa 40% itu. Dan menurut keputusan Menteri, kecuali tahun ini nggak dikeluarin. Tahun-tahun sebelumnya selalu ada keputusan Menteri Keuangan tentang 40% orang itu. Nah, kembali ke pokok soal, 40% ini harus ditanggung oleh pemerintah selama lockdown menurut saya. Caranya nanggung gimana? Bukan cara hitungannya. Hitungannya adalah garis kemiskinan saja. Kan garis kemiskinan 455.000 per orang per bulan. Maka itu saja. Berarti 455.000 kali 40%. Itulah harus diberikan sebulan. Dari saya sudah hitung 40% dari 270 juta orang dikali dengan 455.000 sebagai garis kemiskinan. Maka setiap bulan pemerintah memberi bantuan langsung tunai jika lockdown bisa dengan 50 triliun. Kalau 6 bulan 300 triliun. Nah, kalau pemerintah benar mau menyalurkan pen 920 kan masih ada 625 untuk vaksin, untuk macam-macam. Lebih dari cukup karena tahun kemarin aja itu ngabisin cuma 582 termasuk bansos. Begitu Mas Hersi. Logika saya, tapi sejauh ini saya tidak pernah mendengar ada rencana memberi bantuan langsung tunai kepada 40% penduduk terbawah dengan batas bantuan ukuran garis kemiskinan. Oke, nah baik. Jadi kalau kita lihat angka-angka yang tadi Anda sebut, kita berpatokan dulu pada tahun 2020 yang rinciannya sudah ada ya. Tahun 2021 belum ada. Jadi sangat kelihatan sekali ini karena kita ngomong data ya, jangan dianggap ini politik gitu ya. Jadi kelihatan sekali bahwa betul. Saya memang bagiannya itu Mas. Ya, tapi saya coba menafsirkannya gitu ya. Satu bahwa pertama kali pemerintah tahun 2020 menganggap remeh COVID gitu ya. Jadi anggarannya nggak lebih fokus pada masalah ekonomi gitu ya. Dan anggaran pemulihan ekonomi. Ya, ketika Agustus disusun APBN ini, mengira sudah selesai kok di 2021. Ya. Pada waktu itu tercermin bahwa menganggap remeh COVID dan lebih mengutamakan pemulihan ekonomi nasional. PEN tadi itu ya. Ini soalnya pemirsa kita tidak semua paham soal ekonomi. Jadi PEN itu adalah pemulihan ekonomi nasional. Jadi nggak salah dong kalau selama ini banyak pengamat menyatakan bahwa pemerintah itu lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional ketimbang penanganan COVID-nya. Nah, dilalah sekarang ini ternyata COVID-nya malah makin menggila kan gitu kira-kira ya. Oke. Betul seperti itu. Nah, lanjutkan Prof. Jadi hitungannya sebenarnya menurut Anda tadi kalau serius misalnya melakukan lockdown sehingga tidak perlu ribut-ribut bahkan sampai ekstrimnya 6 bulan gitu ya. Ekstrimnya itu 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ekstrimnya 6 bulan secara fiskal ya. Iya. Kuat. Secara 6 bulan pun pemerintah masih bisa kalau pemerintah mau gitu ya. Masih bisa dengan kondisi fiskal sekarang masih bisa. Kalau ditunda lagi saya nggak tahu. Maaf Pak Mas Hersu saya potong. Sebetulnya saya tahun lalu bulan April sudah nulis di Facebook, makanya di Facebook ada tulisan ringkas. Saya sudah usulkan cara ini dilakukan pada tahun lalu, tapi sudah kita nggak usah bicara tahun lalu, kita bicara ini saja. Apakah masih bisa? Masih bisa jawaban saya dalam kondisi fiskal pemerintah yang sekarang. Tentu ada catatan tambahan, Mas Hersu. Karena saya juga berulang kali mengkritik tentang utang yang saya anggap agak berlebihan. Saya tidak anti utang, tapi saya anti utang yang sangat banyak. Itu sudah saya ingatkan. Artinya kalaupun saya usulkan hal ini, tetap saja itu harus diperhatikan. Karena tidak boleh kita menyelamatkan tanpa memikirkan juga keberlanjutannya. Karena itu saya tetap usul yang tadi, sesuai juga dengan keinginan pemerintah mau menambah 924, tapi bedanya saya mungkin adalah pada rinciannya. Satu ya. Yang kedua saya menganggap
masih dikurangi belanja itu. Jadi tidak usah sebesar 2.750 ditambah investasi 180 triliun, Mas. Menurut APBN ini itu bisa dikurangi Bang 200. Kenapa dikurangi? Supaya tahun depan kita tidak tahu. Kita berharap tahun depan selesai, tapi kan tidak ada salahnya kalau kita juga menjaga napas jika masih mungkin menghitung secara rasional dengan perhitungan keselamatan rakyat. Jadi intinya saya ekonom, tapi buat saya keselamatan rakyat, keselamatan orang, jiwa itu lebih penting. Dan mumpung pemerintah punya duit 460 triliun in cash atau setara cash di tangan, ya toh, kemudian sudah berkata akan menyalurkan untuk pemulihan ekonomi nasional dan COVID ini 925 triliun. Nah itu apa rinciannya? Kalau saya sederhana tadi kan, kalau itu rinciannya 300 triliun untuk bantuan langsung tunai untuk pengamanan 40% yang terbawa, maka masih ada 620 triliun untuk COVID yang di luar BLT. Bisa, tapi nggak usah ada yang kayak pembiayaan korporasi, insentif usaha, nggak perlu ada. UMKM itu menurut saya bahkan lebih terbantu jika ada orang membeli dibandingkan dia dikasih bantuan 2,4 juta misalnya per klaster, per usaha gitu. Pikiran saya sederhana itu sebenarnya, Mas. Oke. Jadi saya membayangkan begini. Ini 300 triliun ini adalah bantuan langsung tunai ya, bukan lewat sembako seperti dulu. Dan itu kemudian langsung kepada warga. Dan itu kan berarti langsung juga bisa membeli, duitnya itu bisa membeli beras ke tetangga, telur ke tetangga, dan sebagainya. Jadi ekonomi kita otomatis langsung tumbuh gitu maksud Anda, sehingga tidak perlu bisa, ada. Iya. Kan lockdown itu tidak berarti tidak ada kegiatan ekonomi. Tentu dengan prokes yang lebih ketat. Jadi unsur-unsur yang sifatnya tentu definisinya esensial beda dengan di kota dengan keseluruhan kan. Tapi kan esensial yang jualan beras, yang bertani boleh tetap bertani dalam konteks tertentu kan. Kira-kira gitu. Jadi justru saya memikirkan dengan begini, salah satu masalah di pelaksanaan 2020 ya sekalipun itu tidak melanggar hukum adalah menetapkan beberapa jenis bantuan yang antara lain berupa barang. Gitu loh, Pak. Kebanyakan berupa barang, sembako itu barang di banyak tempat. Menurut saya itu tidak efektif. Jadi lebih efektif kalau kenapa? Karena nanti lalu pembelian sembakonya itu juga menyangkut kepada pelaku-pelaku besar, meskipun ukuran lokal. Itu sudah rahasia umum. Ada ono ini di itu. Ya saya nggak ingin menuduh, tetapi kalau kita bawa itu kayak BLT itu lebih sulit, Pak. Kalaupun ada kelicinan ini waktu mencairkan memang itu diakui juga itu contoh beberapa program mungkin minta sekali gesek 5.000 itu ada di beberapa daerah, tapi bandingan saja kalau satu keluarga berlima dapat 2,5 juta, kalau dia cuma umpama nih, kita bukan mentoleransi korupsi, kalau ada masih 5.000 10.000 kan nggak seberapa dibandingkan dapat 200.000 dipotong di barang kayak gitu loh. Ya. Dan ekonomi gerak, Pak. Dan saya sudah menghitung di luar fiskal dalam konteks moneter dengan inflasi yang sangat rendah. Jadi tema baru nih Mas Hersu. Inflasi yang sangat rendah itu tambahan duit beredar yang ini sebenarnya jadi transfer kan. Jadi rakyat sebetulnya tanda petik tidak berproduksi di transfer. Itu tidak akan inflasi, Pak. Dan duit yang dipegang pemerintah itu adalah duit yang dari penjualan SBN kan tadi ingat. Yang 460 itu kan 31 Mei, Pak. Ini Juli masih bertambah. Tiap bulan pemerintah tuh selalu lebih banyak utangnya daripada selisih belanja dengan pendapatannya. Itu clear, Pak. Waduh, ini jadi gimana? Gimana kalau bisa buat perencanaan seperti itu? Utangnya jauh lebih besar dari yang dilaksanakan atau kebutuhan. Ya sebetulnya temanya agak teknis ya, karena itu saya yakin tidak hanya saya, pembelajar PIAL yang serius tahu lah bahwa ini sebetulnya bisa. Kenapa? Jadi mungkin untuk publik, untuk gambaran. Jadi waktu di APBN itu prosesnya panjang, Mas Hersu. Jadi ada bicara-bicara sejak Januari tahun sebelumnya, jadi bukan Januari dilaksanakan. Nah, sampai kepada sebuah dokumen pada bulan Mei, namanya Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan. Ini dokumen lah itu sekitar 200 halaman dari pemerintah diusulkan ke ke DPR. Ini sekarang ini dibahas oleh DPR. Itulah nanti yang menjadi rancangan APBN. Nanti pertengahan Agustus RAPBN itu dibahas sampai Oktober. Jadi APBN dokumen lagi nih, ini dokumen semua. Nah, keputusannya undang-undang pasal belanja sekian, belanja ini sekian, pendapatan sekian dari ini sekian. Nah,
Tetapi semua dasar pemikiran kan ada di nota keuangan, Mas Hersu. Kurang lebih kan begitu. Ya. Nah, pada proses seperti itu, apa kelebihannya? Kelebihannya ini sudah ada pandangan-pandangan, perkiraan-perkiraan kan. Kelemahannya ada juga. Dia rigid kan untuk dirubah-rubah. Nah, jangan lupa saya katakan sekali lagi, APBN 2021 ini diajukan 17 Agustus 2020. Dasar pemikirannya cuma sampai awal Agustus. Di DPR kan dibahas bulan, tapi kan pembahasan itu cuma utak-atik saja. Dasar pemikirannya kan Agustus. Sekarang Juni, kondisi jauh berubah. Nah, tentu tidak bisa lagi. Nah, kira-kira dengan cara begitu, kita harus berubahnya darurat. Dan yang lebih penting, orang tidak tahu. Publik bukan orang tidak tahu ya. Kenapa? Sebenarnya pemerintah sudah mengumumkan. Pemerintah tertib kalau yang mengumumkan begitu. Cuma pengumumannya itu agak hanya orang-orang yang pengamat yang mengambil. Ada 2.117 halaman lampiran rincian, Pak. Bayangkan 2.117. Saya sudah baca itu dan saya kira kawan-kawan seperti saya baca serius. Mana sih pos-pos yang bisa dikurangi, yang mana yang masih bisa diperbaiki. Ya ini mungkin bukan forum teknisnya ya. Jadi kalau ketika pemerintah, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani beberapa seminggu yang lalu katakan kami akan refocusing, penyisiran. Itu artinya ada perintah kepada kementerian lembaga untuk lo rapatnya dikurangi, perjalanannya dikurangi. Rencananya akan menghemat 20 triliun. Kita tidak butuh penghematan sekedar 20 triliun, kita butuh sekitar tadi sudah katakan 200-250 triliun. Dan tidak hanya itu, Minda tidak lagi bisa ini di Kementerian Agama pindah dari sini ke sini. Ya mohon maaf ini dana ini jadi dianggap dana PEN misalnya. Nggak cukup itu, tapi real kalau perlu pindah antar kementerian atau perlu di klaster tertentu. Nah, ini kembali ke birokrasi. Jadi kenapa ada pengangkatan koordinator tidak punya wewenang APBN? Nggak bisa, Pak. Di birokrasi itu ada dua kan, struktur dan anggaran. Jadi kalau cuma karena struktur jabatan tanpa ada alokasi anggaran atau kemampuan mengalokasikan anggaran biasanya nggak jalan dari pengalaman saya sebagai pengamat. Nah, inilah peluang pemerintah. Jadi ini hikmah menurut saya. Inilah peluang bagaimana prosedur-prosedur APBN ini segera bisa dibenahi. Termasuk, saya tambahkan sedikit, ketika rumah sakit bilang tagihan yang nggak dibayar, padahal tadi saya bilang duit banyak. Ya itu ada benar dan ada salahnya. Ada benarnya ketika pemerintah mengatakan bahwa mereka belum memenuhi seluruh administrasi, benar itu. Nah, di sisi lain, si rumah sakit, kalau kami harus memenuhi administrasi segitu-gitunya ya terlalu ribet kan, apalagi ini hal baru loh, hal baru. Jadi teknik pelaporan, nah, disitulah kemampuan manajemen darurat diperlukan. Bagaimana caranya membuat prosedur agar rumah sakit dan semua tagihan-tagihan seperti itu yang sifatnya sangat darurat dipermudah, tapi dipermudah sekaligus juga kalau terjadi apa-apa sanksinya lebih berat. Kan kira-kira gitu. Jadi kalau saya itu simpel sebagai ekonom, selalu dikeluhkan. Bahkan kemarin saya webinar itu, ya mohon maaf ada satu narasumber ya orang bank kan biasa kan. Ya menurut pengalaman kami orang yang dibantu itu manja. Ya dia dari perspektif entrepreneurship ya toh. Kalau saya ekonom beda. Lebih bagus 40 yang tidak berhak dapat ya toh, Pak. Itu bocor namanya daripada yang berhak dapat tidak dapat. Ini logikanya sederhana. Jadi seluruh orang yang berhak harus dapat. Lalu kececer sedikit orang tidak berhak dapat, itu kita pelan-pelan kita perbaiki. Daripada dibalik. Karena kita sangat hati-hati, akhirnya orang yang berhak dapat tidak dapat. Itu. Nah, rumah sakit begitu. Rumah sakit nakal pasti ada. Sekarang kita harus menganggap rumah sakit tidak nakal. Karena darurat. Nanti kalau kedapatan yang nakal, itu kan sanksinya kalau perlu 10 kali lebih berat kan. Nah, semacam itu. Nah, suasana sistem pelaporan kita, pemeriksaan kita. Ini saya sudah sudon nih Pak. Saya sudah berprasangka baik semua pengelola APBN ini nggak ada ingin bocor, nggak ada ingin nakal lah. Nah itu saja harus dibenahi. Nah tentu tambah soal nakal. Tapi kita makanya saya tidak terlalu suka mengedepankan soal nakal. Terlepas ada kasus bansos itu ya. Justru kasus bansos itu kan bisa terbuka karena tadi ada barang, ada paket kan. Kalau dia BLT lebih nggak bisa Pak. Jadi pemecahannya adalah BLT dalam konteks ini. Terlambat harusnya tahun lalu, tapi daripada tidak dan duit memungkinkan, serta pos-pos memungkinkan, dan pemerintah sudah berisinya. Mau 925 triliun, saya bingung ini. Rincian 900, coba nggak sebelumnya rinciannya untuk 372 nih. Rincian yang terpublish sebagai
poster. Tapi sekali lagi ini boleh ya, pemerintah berhak karena ada peraturan menterinya. Tiba-tiba dirubah jadi 925. Itu hanya boleh geser-geser di dalam kementerian dan di dalam hal-hal tertentu loh. Ya, ya. Ini bentuknya gimana? Jangan-jangan nanti mohon maaf. Bangun jembatan tetap dianggap pen. Nah, dengan jembatan itu biar logistik bisa, ini maaf, saya tidak bisa membuktikan ini, tapi ini untuk ilustrasi saja. Karena udah terlanjur jembatan harus bandara anggaran untuk infrastruktur bandara tetap. Karena kalau nggak begitu nanti bantuan tidak bisa masuk. Kan bisa begitu. Kenapa ekstrim saya mengatakan begitu? Tadi saya katakan, kenapa Silpa tadi salah satu yang menarik adalah perlindungan sosial hanya 94% dari yang dialokasikan. Jadi kita geger tuh. Tadi dikorupsi, tetapi sudahlah, angka yang dialokasikan dengan disalurkan itu tidak habis. Bantuan sosial loh. 94% dari 220 itu banyak. Nah, hampir tidak ada satupun yang 100%, termasuk kesehatan, malah lebih rendah itu. Karena vaksin itu direncanakan tahun kemarin, baru bisa digeser sekarang. Apa yang 100% Mas Hesu coba? Apa itu? Pembiayaan korporasi, coba. Wah. Itu 100% nah kan ya sederhana logikanya. Dia kan tidak banyak orangnya. Kosnya sudah jadi misalnya diberikan biaya investasi, diutangi kan gitu. Selesai. Nah, inilah yang harus dibenahi. Sekarang pemerintah fokus COVID, rakyat, nggak ada yang lain. Membantu COVID itu berarti sepenuhnya vaksin, sepenuhnya tenaga medis, sepenuhnya obat. Rakyat berarti sepenuhnya hidup 40% yang terbawah dijamin 6 bulan. Kalau pemerintah beruntung 3 bulan selesai, nggak jadi lagi yang ganti. 6 bulan, kalau 6 bulan nggak selesai berarti kita memang sebagai sebuah bangsa ya berbeda. Kalau yang pola sekarang kita nggak usah berharap Pak. Jangankan 6 bulan, setahun, 2 tahun kita nggak tahu lagi karena nggak jelas. Perlawanan rakyat itu sudah luar biasa kan, meskipun tidak dalam konteks memberontak, tapi kan kita udah lihat video di mana-mana itu. Saya itu kita dengar langsung lah, semua sama lah. Pak saya nggak keluar ya mati, di rumah ya mati. Saya mau mati keluar saja minimal saya berusaha. Gitu kan apa nggak gila-gilaan kalau begitu? Mereka di rumah tapi dapat duit. Ya ada juga yang protes 500 apa cukup? Itu kan pikiran sampean 455.000 tadi ya. Jelas-jelas angka kemiskinan segitu kok. Ya ini kan keadaan susah. Kalau satu keluarga 5 kali 400 itu 2,2 Mas Heru. Saya kira semua bersedia lah. Ada satu terakhir mungkin juga saya ingat, tidak ada sense of crisis yang ditunjukkan dalam pengelolaan APBN maupun gaya pemerintahan dalam konteks fiskal ya. Jadi kalau ada bicara itu bahwa kita lebih baik dari negara lain, kita hanya kontraksi min 2,07, ada yang terkontraksi ekonomi 10%. Kita defisit cuma 6%, ada negara yang defisit sampai 10%. Kita ngutang tambah sekian, yang lain. Saya kira itu bukan menunjukkan sense of crisis, Mas. Jadi kita harus jelas, menurut saya ini, pemerintah ini berkomunikasilah bahwa kita susah dan harus kita atasi bersama. Tapi tunjukkan, jangan everything is okay, gitu loh. Ya ini susah dan harus kita atasi bersama-sama. Dengan begitu, bisa jadi tidak perlu 455, Mas Heru, bisa juga 300. Atau yang penting mereka selamat, kayak 455 itu hitungan garis kemiskinan termasuk sandang, macam-macam loh. Kalau nanti disempit, ini umpama nih ya, umpama secara ekstrim kita ke pangan, keluar angka 350. Bukan. Jadi tadi 455 garis itu, yang 355-nya itu pangan, Mas Heru. Kan anggap aja kita memenuhi seluruh pangannya. Itu mungkin tidak ditarik 40%. Saya dulu ekstrim 10 tahun, tapi tahun lalu ya. Ini baik sebagai simulasi. Kita umumkan saja pemerintah, kalau takut salah sasaran, seluruh rakyat Indonesia dapat bantuan, termasuk presiden Pak sebagai individu. Kecuali yang menolak. Jadi dibalik bicaranya. Jadi jangan nyari siapa yang berhak. Semua orang kaya siap boleh dapat bantuan. 300.000 per kapita per orang misal nih. Kecuali yang menyatakan saya tidak menerima. Kan saya ini kan siaran nih kita. Saya insya Allah kan tidak menerima. Saya yakin Mas Heru juga buat tidak menerima. Dan itu tidak mungkin kurang dari separuh penduduk Indonesia menyatakan tidak menerima. Kalau penjelasannya benar. Kalau Anda terima, Anda memakan hak orang lain. Maka tetap aja keluar angka nanti 40% itu. Menurut saya loh, Mas saya. Daripada dibalik cari orang yang berhak daftarnya mana. Ini membongkar seluruh aib kita selama ini. Ternyata semua data-data yang kita umumkan itu tidak benar. BPS sampel. Kementerian Sosial cuma angka, ternyata tidak by name by address. Dibalik saja, seluruh rakyat Indonesia yang bersedia menerima bantuan tunai dapat, kecuali yang membuat pernyataan
kan tinggal dibuat platformnya kan. Awal rezeki ngisi, keluarganya tidak menerima, ini tidak terima. Saya kok yakin rakyat Indonesia itu masih punya hati gitu loh, Mas. Iya, ya. Yang menerima kecuali yang mentalnya kere gitu. Ya karena tidak layak tapi menerima. Ini terakhir nih, Prof. Awalil. Soal selama ini kan kalau lockdown dikhawatirkan katanya pemerintah itu ekonomi bisa tidak bergerak. Nah, dan karena kalau itu yang Pak menjelaskan mengapa kemudian bantuan korporasi juga paling besar. Ini logis nggak logika semacam ini? Saya merasa ini memang penafsiran otomatis ya. Saya menafsirkan cara pemerintah memulihkan ekonomi itu memutar, Mas. Jadi logikanya adalah lebih melihat kepada aliran uang dibandingkan aliran barang. Jadi kalau di sana disupport dengan aliran uang, maka barang ada barang produksi. Karena itu misalnya membantu UMKM, meskipun belakangan ada bantuan tunai ya, tetapi sebelumnya kan kerangka yang utama adalah membantu lewat akses kredit, gitu loh. Lewat akses kredit, KUR dan sebagainya ditingkatkan. Begitu juga dengan korporasi. Lalu juga bank diminta, Bank Indonesia melakukan relaksasi dengan asumsi kalau kredit mudah, akses kredit mudah, lalu kredit yang sudah dilakukan sebelumnya direlaksasi, nggak dihukum, boleh nggak bayar dulu. Nah itu maka ekonomi bergerak. Jadi tidak ya logika itu ada benarnya, tetapi ternyata dari pengalaman 2020 sampai sekarang kredit bank misalnya tidak naik, tetap. Artinya bank juga tidak bisa disalahkan, dia kan harus berpikir bagaimana saya menyalurkan ke real kan, kalau nanti macet, biarpun direlaksasi. Nah karena itu sudah cukup nih pengalaman, mestinya bahwa sekarang dibalik, bukan dari, jadi persis kayak pupuk, Mas. Nah pupuk itu kan yang disubsidi tidak langsung petaninya, tetapi kan produsen pupuknya dengan maksud membantu petani kan gitu. Logikanya ini. Sekarang ini pemerintah memikir membantunya di situ. Korporasi itu akan menyerap tenaga kerja. Lalu bagaimana membantu korporasi dan UMKM itu menyerap tenaga kerja? Cara membantunya lewat kemudahan kredit dan kredit yang lama dilonggarkan hukumannya. Nah, menurut saya itu terbukti tidak efektif. Jadi dibalik sekarang lebih bagus si pembelinya ini yang jalan. Dengan cara begini, tentu ini ada masalah teknis sedikit, nanti sektor apa, dan itu menurut saya lalu bertingkat. Sektor esensial yang sekarang diributkan PPKM itu harus bertingkat, harus secepat mungkin tingkat kabupaten, kalau perlu kecamatan membuat ininya kan. Dan kalau dia sampai ke kecamatan dan kelurahan, ini bisa Pak, pedagang ini kan sudah pedagang baru, lama kan sudah boleh berjualan. Ya seperti itu, kalau ini namanya manajemen darurat dan kepemimpinan yang bagus kan bisa. Nih saya contohkan sederhana. Kan kemarin misalnya PPKM ya, apapun namanya nantilah lockdown, lalu ada yang boleh jualan, ada yang boleh berproduksi. Kalau dia diputuskan secara garis besar nasional, lalu turun kepada level-level daerah, pada level kecamatan kan bisa by name by address itu yang boleh kerja siapa, bisa begitu. Tentu akan ada masalah-masalah sedikit. Karena itu platform ini kan IT, pengetahuan dan sebagainya harus dikencengi kan, ditindaklanjuti. Dengan cara seperti itu, ekonomi tetap bergerak, Pak. Saya ulangi, kebanyakan daerah itu untuk subsistensi hidup masih bisa, Pak. Kan mereka tergantung daerah lain untuk hal-hal yang macam-macam. Kalau soalnya adalah nasi, telur, tempe, tahu, itu saya kira bisa lah di mana-mana. Dan kan kalau kita lihat video itu juga lucu, urusannya tidak bisa bayar sekolah. Ini bagaimana? Ini nanti tambahan dari yang bukan 300 loh ya. Ya bagaimana pemerintah mengatur agar soal bayar? Kenapa masih ada orang di situasi lockdown begini mengatakan sebenarnya realnya begitu, masih harus bayar uang sekolah, kalau dipikir kan? Gitu Mas. Jadi prinsipnya saya termasuk ekonom yang berpendapat, kita sudah pengalaman nih hampir setahun bahwa ekonomi sekalipun tidak membaik memburuk tetapi bertahan, ya kan? Tetap jalan. Semua orang makan. Belum ada laporan, ini berita baiknya. Belum ada laporan masif akibat lockdown. Ini dulu yang penting. Jadi kelaparan itu kan waktu zaman bencana emang nggak ada makanan, nggak ada. Ini kan nggak, masih bisa lah. Jadi artinya kalau nanti diatur dengan lebih baik, maka menurut saya itu bisa. Dan yang satu terakhir, ada kesan pemerintah pusat ini terlalu, jadi dulu itu kan isu desentralisasi Pak. Dalam COVID ini saya agak unik ini menurut saya. Terutama fiskal, ditarik ke atas Pak. Jadi jatah daerah ini
berkurang. Secara nominal dia stuck ya, tapi secara persentase jadi berkurang dengan belanja yang naik kan. Kenapa tidak dibalik? Jadi tadi kan 300 sudah biar pusat menentukan. Lalu yang 620 tadi, saya ngikuti angkanya Pak Menko saja nih 924 kan. Saya ulangi Mas Ersu, karena sudah diumumkan akan ada alokasi PEN dinaikin jadi 924. Kalau kita pakai angka itu tadi 300 untuk BLT, yang 624 ini mesti sebagiannya ditingkatkan untuk Pemda. Supaya tadi kan rencana yang kita katakan nanti ada beberapa. Dan Pemda itu kalau tingkat kabupaten kota itu bukan urusan ratusan miliar Mas Ersu. Urusan 10 miliar, 20 miliar. Dan untuk konteks ini 10 miliar itu akan membuat birokrasi di sana bisa bergerak. Tapi jangan lupa, yang penting siaran, sense of crisis, rakyat makin tahu apa haknya. Jadi dia bisa protes, bisa mengadu, kayak gitu-gitu loh. Sekarang kita kan bingung kadang-kadang tentang hal itu. Begitu Mas Ersu. Yes. Tapi terlepas dari semua itu, saya yakin kalau COVID ini dengan kapasitas fiskal kita yang ada, asal pemerintah dan DPR segera melakukan reorientasi bahwa yang penting adalah kesehatan, keselamatan jiwa, jangan seperti APBN yang pemulihan ekonomi ini, insya Allah. Dan jangan lupa tadi, yang menyelamatkan kita selama ini sebenarnya rakyat ini semua banyak, sebagian besar berusaha, solidaritas. Nah, kalau itu dicontohin, dimotor pemerintah, kita tidak sedang bicara fiskal. Kita bicara 2-3 kali lipat itu kekuatan rakyat untuk berpartisipasi. Tapi kan orang bingung mau berpartisipasi kalau tidak diberi contohnya. Jadi saya kok melihat kalau pola-pola itu tidak tertutup kemungkinan para donatur memakai daftar yang ada di pemerintah yang terima itu terus dia ngirim kan. Kenapa tidak buat platform? Tadi ternyata yang mau bersedia menerima, saya optimis yang bersedia menerima itu akan hanya sekitar 80 juta Pak, jadi 30 penduduk, karena nolak misalnya kayak kita. Maka daftar itu kan platform. Saya sebagai pribadi bisa saja, dan itu memang kembali tata cara APBN itu nggak unik. Kalau dia masuk APBN dulu harus ada bertanggung jawab. Kan bisa tidak? Itu urusan ini saja. Ada Basnas pusat, ada macam-macam. Dan itu sebelum pemerintah melakukan, rakyat sudah melakukan. Betul. Sekarang pemerintahlah yang memberi contoh. Sekarang berorientasi kepada orang, jangan narasi yang generik. Membantu ini, membantu itu. Ini membantu Hersu bin Arif, umpama Hersu ini orang miskin ya, membantu awal rezeki kayak gitu-gitu yang harus segera kita lakukan. Jangan lagi pakai itu kan kasus. Kasus kok di mana-mana. Tidak boleh ada lagi 1 tahun ke depan orang yang terpaksa keluar rumah dengan risiko apapun karena ya nggak bisa karena dia di rumah tidak punya duit. Itu bisa diatasi dengan kemampuan fiskal pemerintah yang sekarang. Begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Awalil. Ini memang agak berat, tapi penting ini disampaikan pada publik. Tapi satu hal yang saya beri garis bawahi, jadi kalau pemerintah mau, sebenarnya pemerintah ini bisa menyelamatkan rakyat ini dari gontok-gontokan di level grassroots tadi ya, antara petugas dan sebagainya. Menurut saya begitu, Mas. Ya, dan pedagang. Oke, nah menggarisbawahi ini bukan bermaksud ria, tapi saya kira penting untuk diamplifikasi nih ya, Prof. Awalil. Saya bersama teman-teman itu sejak dan yang kemarin kita sudah sepakat untuk setiap bulan kita keluarkan 10% dari penghasilan yang kita peroleh setiap bulan. Itu kan kalau kita kumpulkan dalam jumlah kan itu bisa membantu kiri kanan. Dan saya kira mungkin sudah banyak teman-teman yang melakukan itu. Cuman saya menyampaikan sekali lagi bukan untuk bermaksud ria, kalau kita semua yang masih diberi keleluasan rezeki kemudian berkomitmen setiap bulan kita memberikan 10% dari penghasilan kita, maka kita akan banyak membantu masyarakat. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, tapi saya akan ingatkan, saya minta kesediaan Anda untuk secara berkala kita membahas masalah-masalah fiskal ini ya. Topiknya berat, tetapi masyarakat perlu tahu. Misalnya kemarin waktu pemerintah ketua BPK bilang misalnya khawatir pemerintah tidak bisa bayar utang dan bunganya. Itu kan apa sih maksudnya dan apa implikasinya? Kita akan bicara lebih pada efek ke masyarakat ya. Terima kasih Prof. Awalil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.